Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi. Dan kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman pemirsa channel CMTV ini tentang pengalaman saya eh, berjalan-jalan atau berwisata dengan keluarga saya ke Pantai Lombang, Sumeneb, Madura gitu ya. Jadi waktu itu kita beberapa mobil berangkat dari Surabaya ke Sumeneb. Pantai Lombang ini berada di ujung paling timur Pulau Madura. Nah, waktu itu saya mengambil jalan pintas dari Pantai Selopeng ke arah Pantai Lombang. Dan di situ ternyata banyak sekali kebun-kebun kelapa itu ya. Jadi lewat jalan kampung, jalan desa itu. Nah, akhirnya singkat cerita kita berwisata kemudian pulang. Nah, pulangnya itu tidak lewat jalan situ tapi lewat jalan utama. Nah, di perjalanan itulah kemudian di antara beberapa ruas jalan ada yang ini apa berdagang kelapa muda gitu ya. Nah, kemudian satu di antara mobil itu berhenti dan turun kemudian membeli. Nah, ternyata kaget karena ternyata harga kelapa muda di pinggir jalan di Sumeneb itu murah sekali gitu ya. Jadi kalau saya meminjam istilahnya teman-teman YouTuber dulu, wah murah banget gitu ya. Karena memang satu butir kelapa muda waktu itu harganya Rp3.000, kan murah, Rp3.000. Nah, sehingga kaget belilah satu karung gitu ya, entah berapa itu dapatnya, kok satu karung gitu beli karena saking murahnya. Karena kan kalau di Surabaya kita beli kelapa muda itu harganya bisa 10.000, 12.000 kan gitu. Nah, itu 3.000, akhirnya beli satu mobil, beli satu karung gitu ya. Satu mobil beli satu karung. Nah, uh, ada yang menarik, ternyata memang Sumeneb ini penghasil kelapa gitu ya. Meskipun di beberapa tempat ada, misalkan di Banyuwangi, Jember, Lumajang, itu juga adalah penghasil kelapa. Nah, di Sumeneb sendiri ini juga penghasil kelapa, baik kelapa muda maupun kelapa yang sudah tua dipakai untuk bumbu dapur itu ya. Nah, disinilah yang menarik, karena ternyata banyak sekali bisnis yang kita ambil dari buah kelapa itu. Di antaranya buah kelapanya sendiri, meskipun harganya kalau buah kelapa itu kan naik turun ya, tetapi ini bisa menjadi mata pencaharian rutin pemilik kebun kelapa yang ada di Sumeneb, kemudian juga ada di mana Lumajang, di Banyuwangi. Nah, itu semua adalah uh, penghasil kelapa, dan mereka biasanya akan membiarkan kelapa itu sampai tua kemudian dipanen dan dijual. Kan nanti ada hasil per periodenya. Nah, itu yang jadi ini apa jadi bisnis utamanya. Kemudian di bisnis yang kedua yaitu bisnis kelapa mudanya. Nah, di kelapa muda inilah kemudian ada di pinggir jalan itu, kemudian juga dikulak istilahnya, dikulak kemudian dibawa ke luar kota, termasuk diantaranya di Surabaya, kemudian di Mojokerto, di Jombang, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, itu dari sisi bisnis kelapanya sendiri. Kemudian produk turunannya ini juga bermacam-macam. Di antaranya selain sabut kelapa itu sendiri, kemudian juga ada ya, kalau sabut kelapa kan coco fiber ya, coco fiber. Kemudian ada kokopitnya. Jadi yang serbuk itu, karena kalau kulitnya kelapa itu dibuang gitu kan akan menimbulkan kokopit, yaitu serbuknya, kemudian ada coco fiber, seratnya. Nah, coco fiber itu yang kemudian jadi produk bermacam-macam. Ada yang jadi sapu gitu ya. Sapu itu bahannya dari situ, kemudian ada tali juga, kemudian ada yang diekspor. Nah, bermacam-macam produk yang bisa diturunkan atau diambil dari bisnis kelapa ini. Nah, ini yang jadi satu catatan. Padahal sekali lagi ini bisnis kelapa ini masih sangat menjanjikan karena kita merupakan produk dari ini bisa memproduksi buah kelapa yang termasuk paling besar di dunia. Karena itu perkembangan selanjutnya bahwa India misalkan sebagai pengekspor coco beet, kemudian juga coco fiber, akhirnya ingin mendirikan pabrik coco fiber dan juga coco beet di Indonesia karena memang melihat potensinya yang cukup besar kemudian belum tertangani. Nah, India satu di antara penghasil kelapa, kemudian juga bisa menghasilkan produk turunannya coco fiber dan coco beet ini, ingin mendirikan pabrik pengolahan coco fiber dan coco beet yang ada di Indonesia ini. Nah, itu yang jadi satu kesempatan tersendiri kenapa kemudian bisnis kelapa ini masih sangat menjanjikan. Termasuk di antaranya juga pengembangan bisnis yang lainnya ya. Yang kalau diekspor ada pertanyaan, benar nggak itu diekspor? Lah ya memang benar, karena itu diekspor untuk bahan joknya mobil. Jadi
mobil-mobil yang produksi Eropa, kemudian juga yang sudah menggunakan standar eco green, tidak lagi menggunakan busa, tetapi menggunakan produk dari alam, diantaranya coco fiber ini yang kalau diolah kemudian dijadikan sebagai jok mobil ya terkenal lah di Eropa gitu ya. Nah itu yang dari sisi bisnisnya. Nah bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari pohon kelapa ini? Oke, kita simak ulasan yang berikutnya tentang belajar apa sih kita dari pohon kelapa ini. Baik teman-teman, kita beralih ke tentang pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pohon kelapa itu. Jadi begini, pada dasarnya pohon kelapa ini pohon yang mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat sekali, dan hampir seluruh bagian dari pohon kelapa ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena itu kalau kita mengacu pada pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pohon kelapa ini, ya kita mengacu pada satu contoh ya, bahwa satu organisasi pelajar atau organisasi remaja yang ada di tempat kita, yaitu Pramuka, menggunakan simbol tunas kelapa. Nah, kenapa menggunakan simbol tunas kelapa? Ya karena memang generasi muda kita itu diibaratkan seperti tunas pohon kelapa gitu. Dan ini adalah sebuah tunas yang nantinya akan bisa tinggi menjulang, jadi punya tujuan yang cukup tinggi, cukup mulia gitu ya, punya tujuan cita-cita baik itu secara organisasi maupun secara individual, masing-masing pribadi anggota Pramuka itu punya cita-cita yang luhur dan mulia, cukup tinggi gitu ya, sehingga disimbolkan sebagai pohon kelapa itu, sehingga kemudian diturunkan di dasar Dharma Pramuka dan segala macamnya yang berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang pramuka itu. Nah itu adalah satu di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Nah pelajaran yang lainnya yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa di pohon kelapa ini semua yang ada di pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan. Oke, sekarang kita kupas satu persatu ya. Meskipun dalam artian bahwa yang diharapkan dari manusia itu semua bagian yang dimiliki manusia itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya gitu ya. Entah itu ilmunya, entah itu hartanya, entah itu pemikirannya, entah itu perilakunya, harapannya kan bisa bermanfaat untuk lingkungan, rahmatan lil alamin gitu ya. Oke, kita kupas satu persatu. Mulai dari batang pohon kelapa. Jadi batang pohon kelapa ini sebetulnya cukup kuat untuk sebuah bangunan rumah gitu ya. Sehingga di masyarakat kita ada yang mengambil batang pohon kelapa ini sebagai tiang, atau kemudian ini ya, untuk tiang penyangga atap. Jadi di atap itu kalau dalam bahasa Jawanya blander gitu ya, itu dipakai atau diambil dari pohon kelapa itu, dan itu cukup kuat dengan catatan tidak terkena air ya. Artinya pohon kelapa itu dipakai penyangga tiang itu sebagai usuk atau sebagai blander itu akan tetap kuat, dengan catatan bahwa tidak ada air yang merembes ke ke pohon itu. Karena kan biasanya rumah bocor gitu ya, bocor rumah kemudian akan masuk ke kayu itu. Nah kalau sudah kena air yang jadi bahaya. Tapi senyampang itu tidak kena air, maka pohonnya akan kayu itu akan tetap kuat. Jadi pohon kelapa itu akan tetap kuat gitu ya. Nah itu dari ininya, dari kayunya, kayu utamanya. Kemudian yang berikutnya dari daunnya. Daunnya ya bisa dibuat ketupat gitu ya, atau belarak gitu ya namanya. Kemudian tulang belaraknya bisa dipakai sapu untuk menyapu itu dan bermanfaat juga. Kemudian dari buahnya hampir semuanya sangat berguna, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tidak termanfaatkan, semuanya termanfaatkan gitu. Air kelapanya bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk kue kan gitu ya. Kalau masih muda degan gitu ya. Nah kelapanya sendiri bisa dipakai santan kan gitu, diperas jadi santan. Kemudian ampas santannya pun bisa dipakai. Ternyata ada perkembangan terbaru bahwa jadi sisa-sisa dari ampasnya itu masih diproses, bisa diolah lagi menjadi produk yang bermanfaat dan sangat laku gitu ya, sangat laku. Nah itu yang jadi perkembangan terbaru. Jadi ampasnya itu sendiri bisa dipakai gitu ya. Nah
tidak berhenti di situ, kemudian kulit keluarnya yang ada sabutnya seperti yang saya sampaikan tadi bisa menjadi coco fiber dan coco peat, dan itu nilainya cukup tinggi, bisa ekspor, bisa juga di dalam negeri, kebutuhan dalam negeri juga cukup tinggi kan gitu ya. Nah dari situ masih muncul lagi terus batoknya yang keras itu untuk apa? Nah teman-teman, ternyata di wilayah Sidoarjo itu ada uh, produk pemecah ini apa, uh, pemecah batok kelapa itu. Jadi batok kelapa itu dikeringkan sampai kadar air sekitar tetap 15%. Jadi rata-rata kalau kita berbisnis tentang produk sampah kemudian limbah ya, kemudian dikeringkan, itu rata-rata kadar airnya disinyalkan 15%. Biasanya cukup cepat mengeringkan batok kelapa itu ya. Ketika kadar airnya 15%, kemudian digiling dijadikan serbuk, dan itu bisa menjadi bahan bakar, menjadi bahan untuk obat nyamuk bakar gitu ya. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Nah dari sini sudah kita lihat bahwa hampir semua yang ada di kelapa itu, baik batang, daun, kemudian buahnya sendiri, semuanya bisa termanfaatkan. Nah harapannya apa? Harapannya adalah bahwa manusia itu bisa menjadi seperti pohon kelapa itu. Seorang pramuka bisa menjadi seperti pohon kelapa itu yang menjulang tinggi, kemudian juga tahan terhadap terpaan angin gitu ya, tahan terhadap cobaan, tidak gampang tumbang kan gitu, dan semuanya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.